Yo, what's up guys, welcome to Daily Update. Yang akhirnya kita bakal mengupdate Marvel Cinematic Universe lagi. Ini terkait dengan big villain di multiverse saga, yaitu Kang the Conqueror, yang masih tulontang-lantung nih nasibnya, yang karena memang Jonathan Majors yang bakal digantikan perannya. Kan tadinya digadang-gadang bakal menjadi big villain, tapi ternyata dia mendapatkan masalah dan itu jelek ya bagi Marvel kalau dia tetap dipertahankan. Nah, kabarnya siapa yang akan menggantikan Kang ini akan diumumkan di beberapa bulan setelah ini gitu. Mungkin bisa bulan depan atau mungkin sebelum perilisan dari Deadpool atau setelah Deadpool, karena digadang-gadang juga kemungkinan besar juga akan muncul di film Deadpool meskipun cuman sekilas. Nah, menurut orang dalam yang kita dapat di aplikasi X, Marvel ini tengah mengubah konsep dari Kang ini, terutama juga Council of Kang, dengan wajah yang berbeda-beda. Kita tahu sendiri bahwa di post credit scene dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania itu kita tahu bahwa Council of Kang semuanya berwajah sama, tentu saja berwajah Jonathan Majors, karena memang akhirnya Jonathan Majors ini bermasalah. Akhirnya mereka akan membuat bahwa Council of Kang itu punya wajah yang berbeda-beda. Di satu stadion itu wajahnya beda-beda, bisa ini, bisa itu, dan aktornya kebanyakan juga aktor yang belum terlalu kita kenal. Tapi uniknya adalah untuk Prime Kang itu adalah aktor yang punya bayaran tinggi, mungkin juga udah sering muncul banget dan udah kawakan khusus untuk Prime Kang-nya. Jadi kita masih mempertanyakan siapa itu pemeran dari Kang selanjutnya yang wajahnya tetap ya, bos besarnya itu tetap gitu. Tapi untuk Kang-Kang lainnya yang mungkin cuman nempel sebentar itu cuman melengkapi cerita aja. Jadi kita nantikan aja gitu guys. Tapi intinya adalah gue cukup senang kalau ini beneran terjadi, karena memang di komik juga kan nggak terlalu mirip juga ya mukanya. Memang ada beberapa mirip, tapi kayak Iron Lad itu kan agak jadi sebuah kejutan, plot twist gitu, karena wajahnya beda. Oh, ternyata ini Kang versi muda. Gue pengennya di versi Cinematic Universe juga kayak gitulah. Maksudnya jangan wajahnya kayak Kang semua gitu ya. Bukan masalah kulit hitam dan sebagainya, tapi gue lebih suka banyak variasinya gitu ya. Apalagi kayak cerita Beyonder kan, dia gimana dia nyamar di menjadi manusia, jadi Molecule Man. Itu Beyonder tuh keren banget kalau di cerita komik gitu ya. Gue pengennya bahwa Kang nggak cuma satu wajah, tapi pada akhirnya akan kita lihat bos besarnya. Ya, kita akan lihat siapa pengganti dari Jonathan Majors, terutama di Council of Kang. Kayak Dewan Kang-nya itu kan ada beberapa kan, ada Ramattar dan sebagainya, itu wajahnya bakal beda-beda, jadi kita penasaran. Nah, yang gue suka kalau wajahnya berbeda-beda, gue jadi ngebayangin bahwa cast-cast yang diajukan para fans sebelumnya untuk pengganti Kang dari Jonathan Majors itu beneran bisa dimasukin semuanya, kayak mulai dari John Boyega hingga ke John David Washington ya kalau nggak salah. Itu juga kan jadi pemeran-pemeran yang potensial banget gitu. Jadi kita akan melihat beberapa aktor-aktor ini memainkan peran Kang dengan liciknya, atau mungkin gue berharap banget bahwa aktor yang munculnya sebentar di proyek-proyek MCU sebelumnya, mulai dari Infinity Saga sampai sekarang, itu justru adalah Kang yang sesungguhnya. Nah, itu gue lebih menarik lagi karena plot twistnya lebih dapet gitu ya. Tapi kalau wajahnya mirip semua, kalau untuk series Loki, cerita Loki mungkin bolehlah kebetulan dapat wajah yang mirip gitu ya. Tapi kalau untuk membuat fans ini menduga-duga, rasa penasaran lebih dapet, menurut gue lebih bagus beda wajah, men. Nah, menurut kalian lebih setuju beda wajah apa enggak gitu ya? Nah, selain berita bahwa Council of Kang memiliki wajah yang berbeda-beda, ada satu lagi berita menarik minggu ini terkait dengan Marvel Cinematic Universe. Aktor kawakan yang gue juga suka banget dengan aura dari aktor ini, yaitu aktor Giancarlo Esposito, kabarnya bakal join ke Marvel Cinematic Universe. Marvel sendiri yang mengetok pintu untuk meminta aktor kawakan satu ini untuk join ke MCU dengan peran yang katanya nggak akan sulit ditebak oleh para penggemar. Nah, ini menarik banget. Terkait dengan gonjang-ganjing siapa pengganti dari Jonathan Majors, siapa yang akan menjadi Kang the Conqueror selanjutnya, tiba-tiba rumor ini muncul. Jadi maksudnya apa gitu? Apalagi dia bilang ini peran yang sangat mudah ditebak lah. Jadi siapa? Apakah dia yang menggantikan Jonathan Majors sebagai Kang, atau justru MCU ini mulai mengalihkan villain lain? Bahkan kabarnya Pak D. Giancarlo Esposito ini akan dibuatkan series khususnya di Disney Plus terkait dengan perannya nanti untuk memperkenalkan gitu ya. Lagi-lagi dia juga bilang bahwa karakter ini datang dalam waktu yang sangat cepat, yang nggak terduga-duga. Jadi apakah dia ini benar-benar join di film Deadpool? Kita lihat aja. Kalau dia masuk ke film Deadpool, kayaknya bukan Kang gitu ya, lebih ke mungkin Profesor X atau Magneto
Gue lebih seneng juga kalau dia jadi Magneto ya, Magneto versi tua gitu. Tapi apakah menarik kalau jadi anggota X-Men? Nah, setelah gue juga riset-riset, ada beberapa YouTuber luar yang cepet bahas bahwa Esposito ini jangan-jangan akan memerankan Dr. Doom. Gue memang sempat terpikir juga sih dia memerankan Dr. Doom, tapi apakah secepat itu gitu ya? Kalau dia bilang bahwa perannya sangat mudah ditebak, ya kalau nggak Kang, Dr. Doom, atau enggak ya Profesor X atau Magneto, antara itu yang paling mudah ditebak menurut gua. Menurut kalian, dia ini lebih cocok jadi siapa gitu ya? Karena kalau kalian nonton The Mandalorian, dia itu kan jadi villain di sana. Gue lupakan nama karakternya, tapi dia yang memegang Darksaber di sana. Wow, itu keren banget aura dia sebagai villain. Nggak mungkin wajah-wajah kayak gini jadi superhero kan? Jadi pilihannya ya antara Kang, kemudian juga Dr. Doom, atau si Magneto. Antara tiga itu. Kalau kalian punya tebakan menarik, silahkan komen di bawah, karena ini menarik banget untuk dibahas. Apalagi katanya akan cepat datangnya. Nggak terduga-duga datangnya. Jadi, wow, ini bakal menarik banget untuk dunia Marvel Cinematic Universe. Satu lagi update terbaru terkait dengan MCU minggu ini adalah film Blade lagi-lagi mendapatkan musibah, bukan musibah ya, lebih ke penyempurnaan, bakal ditulis ulang lagi ceritanya ya gimana ya. Tapi kan memang mereka lagi proses pengembangan dan juga cerita ya, jadi ya wajar lah, terserah mereka lah gitu. Jadi terhitung sekarang udah 3 kali ya perubahan dari penulis. Gue bener-bener ini sih, tadinya gue semangat sama film Blade, tapi kalau perubahan mulu kayak gini kayak gimana gitu ya. Tapi kalau memang Mahershala Ali yang minta, berarti ceritanya memang menurut Mahershala Ali kayak jelek gitu ya. Dia kan nggak pengen dong karirnya di MCU jadi jelek, jadi kita terima aja karena Mahershala Ali kita tahu sendiri dia pemenang dari Grammy dan sebagainya. Jadi kita udah tahu kualitasnya gitu. Dia nggak mau cerita MCU yang biasa-biasa aja. Imbasnya nanti kan bisa ke karirnya gitu ya. Sama kayak Captain Marvel ya, Carol Danvers, Brie Larson. Kayak gimana gitu kalau filmnya biasa aja, jadi akhirnya berimbas ke karirnya juga gitu. Jadi ya terserah, gue nggak ada masalah soalnya perubahan dari penulis dari film Blade ini. Tapi yang penting adalah cepetan dirilis aja, cepetan dipastikan rilisnya kapan gitu ya. Nah, sejauh ini mungkin baru itu update terbaru kita terkait dengan Marvel Cinematic Universe minggu ini. Kita akan selalu update kalau ada informasi terbaru, karena informasi terkait Marvel cepet banget datangnya, jadi kita bakal buat video langsung setiap harinya. Jadi buat teman-teman yang mampir di video ini belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.